Jadi saljunya udah 1 meter lebih, hampir 2 meter. Bentar belum fokus. Kayak tadi lihat itu. Ini juga masih turun. Tuh lihat tuh. Nah Indonesia mah yang penting outfit. Udah peduli. Lagi dingin. Emang mau dikirim siapa di kampung? Ini fotonya ini enggak. Ada yang foto ini enggak? Lo mau loncat darat terus gue main amanai. Tuh. Video aja atau lab. Foto lab nanti. Gimana kesannya salju setinggi Berapa meter? hampir 2 meter? Kesannya biasa saja. Salju tidak sedingin itu. Lip. Susah ya? Gak jadi ya lipnya? Mana deaktifin belum? Caranya gimana? Udah itu video apa foto? Ini live ini Udah, nanti ini ini hidup udah. Coba, Kalau lu mau ini pencet. Nah, lu kalau mau ganti nyari posisinya yang ini tuh yang mana tuh. Bagus dong. Kalau mau diganti misalnya nggak sesuai, Ya udah kan biar gerak gimana? biar gerak ntar Biar diganti. semuanya. Ininya mana sih live, ntar aja lah ntar. Ya udah gua Dulu gua live juga mas. Ya. Tapi backgroundnya anjing jelek banget. Ya jelek. Balik dulu. sana balik kan. Tuh salju guys. Bisa nggak digeser gini? Harus gini tangannya? Udah otomatis ya? Bisa makan analog no. Langsung pakai celana musim salju? Enggak lah, gua mau gak beli. Kan gua kajut gua kuat. Jadi pemandangannya putih, hitam putih ya. Jadi kalau mau ngerasain salju tuh pilihannya kalau nggak Hokkaido, Banget lagi. Niigata. Hinaka daijobu desu ka? Daijobu, doko demo daijobu. Sangoku temo daijobu, atsuku temo daijobu. Jadi salju itu tidak seindah itu ya. Saljunya Bisa dilihat emang aja. indah, tapi nggak seenak yang dibayangin. Nah itu. Menyiksa. Terus juga harus ngeluarin kocek buat perlengkapan perang di musim salju ya. Ada jaket musim dingin, sarung tangan musim dingin, kaos kaki. Keren bener lah. Diklatin Juga. ada bang. Kalau tempat tinggal di Jepang ya jauh dari mana-mana. Sementara kendaraan yang bisa dipakai cuma sepeda. Ya jadinya double kill gitu lah. Di sini kalau belanja kan pakai bis perusahaan, jadi seminggu sekali harus nyetok makanan tuh sampai ketemu belanja minggu depan. Jadi seperti ini ya, cuma hitam putih doang kelihatannya. Apalagi kalau kesini viewnya tuh gunung aslinya. Tapi sini cuma putih doang. Janjir ada kaki. Ada bang itu. Bunga itu banget banget. Ada bunga ini. Mana ada bunga itu? Ada batu bunga. Tuh jadi ya beginilah tuh. Padahal itu pohon cuman atasnya salju semua. Lihat tuh bunganya. Tuh. Nah ini jadi bukan kameranya yang rusak ya. Jauh banget sih. Yang sama kunai. Jadi kita nggak harus ke Trans Snow Studio. Nihongo samurai. Ternyata salju tidak seindah yang kubayangkan terlebih dahulu, guys. Pokoknya isinya backgroundnya putih doang. Tuh. Ya ampun. Ini di suhu berapa ini sekarang? Ini jam 2 siang. Di suhu berapa sekarang? Kayaknya minus 1. ada ya minus. Ada minus.
Tapi nggak lebih parah dari Hokkaido sih di sini. Ini saljunya tebal tapi suhunya nggak sedingin di Hokkaido yang bisa minus 20. Yang sampai pakaian dijemur tuh jadi es. Iya sekarang di Hokkaido dia anjing. Di kampung lagi. Jauh kemana-mana. Jadi kita emang di kampung, terus nggak bisa asal-asalan keluar kalau mau naik bis karena jadwal bisnya sedikit banget. Terus kalau naik sepeda juga licin, kemungkinan bisa jatuh. Besok masuk siapa? Besok masuk malam. Buat nasi desu. Terus kalau lagi winter kayak gini, semua paket pengiriman juga jadi lama ya. Bahkan tahun kemarin itu nggak bisa lewat mobil, terus jadinya libur deh kerjanya. Ini aja putih doang tuh, bukan kameranya yang rusak karena emang view-nya putih semua. Nggak ada orang lewat. Orang Jepang di sini mobilan semua ya. Kalau di kota mungkin masih ada yang jalan kaki juga, naik sepeda. Karena transportasi umumnya cukup memadai. Nggak kayak di sini tuh per 6 jam atau 4 jam baru ada bis lagi. Jadi kalau udah ketinggalan, ya planningnya berantakan lah jadinya. Sugo. Abuna ya anjing latihnya pasti dalam sono. Janganlah. Tuh sampai jalan kecil aja itu udah nggak bisa dilewatin karena saljunya udah setengah meter. Tebal dosa kita. Wah, tebal muka. Hah? Jadi ada judul lagu dari SID ya, muka tebal. Apa sih? Modal payung, jaket, sarung tangan. Ayo keluar goblok. Gimana? Apakah Klaten saljunya udah 30 meter? 30 meter. Perkiraan hari ini udah 15 meter. Ampun. Ini padahal libur musim dingin. Jadi kalau pergi jauh juga lumayan menguras energi ya. Tapi lebih parah sih kalau menguras kocek cukup dalam. Karena harga Shinkansen juga lumayan mahal. Kecuali harga rokok yang nggak beda jauh sama di Indonesia. Sama harga minuman yang kayaknya lebih murah dan lebih mudah ditemukan. Tuh. Jadi sepanjang jalan itu nggak ada orang lewat. Ada sih tadi orang Jepang 2 orang. Terus kebanyakan Jepang itu udah pada lansia ya kalau di kampung, karena anak mudanya pada ngerantau ke kota. Di samping gaji di kota lebih tinggi, jadi buat kemana-mana itu praktis ya, karena transportasinya memadai, kombininya juga banyak. Ya serba mudah lah kalau di kota. Jadi jangan bilang walaupun Jepang negara maju,
tetap ada pelosok-pelosok yang tidak bisa kalian bayangkan kalau belum ke sini, ke daerah-daerah Jepang yang jarang kalian lihat di video-video gitu. Karena yang ditampilinnya kan yang bagus-bagus, kayak Shibuya gitu, terus Osaka, dan tempat-tempat yang cukup terkenal lainnya. Bagaimana bisa seorang bocah berumur 8 tahun menerjang badai salju di Jepang? Cuma modal wibu. Samping winter juga kan kadang kita menariknya pas sakura juga ya, yang bikin Jepang itu cukup identik sebagai magnet pariwisata. Tapi karena kita emang kerja di sini, walaupun libur panjang juga harus memikirkan pengeluaran agar masih bisa bertahan. Karena di samping penghasilan yang besar, ada pajak yang bikin kaget juga ya. Biaya tempat tinggal juga nggak murah di sini. Paling murahnya sekitar 2 atau 2 juta. Itu juga lebih kayak kontrakan yang kamar mandi di luar. Mas Eki nggak bisa berkata apa-apa, Mas Eki nggak bisa berkata apa-apa. Tidak bisa. Jadi sampai pelosok pun biasanya mesin penjual otomatis itu ada ya, Jido Hambai. Beli yang dingin bagus. Sampai di Gunung Fuji juga pernah lihat ada sih. Jadi kalau di kampung di Jepang itu, kalau di winter biasanya yang keluar-keluar itu udah pasti gaijing ya. Karena gaijing itu rata-rata nggak punya kendaraan kayak mobil, motor gitu. Gaijing itu orang asing ya, jadi kalau di kampung-kampung itu rata-rata orang Jepang kemana-mana naik mobil. Ya yang naik bis juga sedikit sih kalau orang Jepang. Karena lansia-lansia di sini, maksudnya yang udah berumur pun orang Jepang masih sanggup nyetir mobil sendiri gitu. Ya apa? Padahal ininya rambutnya Beauty is pain. kalau enggak salah banget anjing. Ngobrol apa ya? Jadi kalau orang Jepang itu biasanya fashionnya itu mengalahkan kenyamanannya sendiri ya. Masih ada yang pakai rok mini gitu. Kalau kita ke daerah-daerah di kotanya itu, padahal kita aja kayak gini udah full equipment, musim dingin aja masih ngerasa dingin gitu. Terus kalau di Jepang itu rekan-rekan di sini juga biasanya mandinya air panas ya, nggak peduli musim panas. Jadi nggak pernah mandi air dingin gitu. Padahal musim panas di Jepang lumayan ekstrim. Tuh,
lagi nyari spot-spot biasalah anak muda zaman sekarang. Tuh. Jadi kita jalan kurang lebih 5 kilo karena kita udah kehabisan bahan makanan buat masak. Terus belanjanya juga kalau diantar mobil perusahaan tuh besok. Dan dibarengin sama orang Vietnam yang jumlahnya hampir 30 lebih gitu, 30 lebih orang. Jadi bisnya itu antar belanja bisa 4 kali. Sedangkan besok juga ada acara ke kuil gitu, ikut orang-orang Jepang pada berdoa. Ya kayak pengenalan budaya sih intinya. Jadi kalau awal tahun itu biasanya orang Jepang berdoa ya. Terus karena mungkin mereka mikirnya kita tuh bosen di tempat tinggal, tidak kemana-mana karena susah juga kan. Jadi mereka ngajak gitu. Bagus juga sih tempatnya emang. Sih boleh aja. Itu bilang tuh yang punya kamera di depan ya, jadi ada rumah Jepang zaman dulu juga ya. Tapi walaupun kayak materialnya dari kayu, dia buat musim dingin juga udah dipikirin mungkin ya. Jadi rumah-rumah di Jepang tuh kayak kelihatan lebih simpel dari rumah di Indo. Tapi emang proper buat musim dingin gitu. Ya bentuknya aja kira-kira kayak gini gitu. Jadi ini udah sepinggang orang dewasa saljunya. Terus juga kalau malam biasanya ada mobil atau alat berat yang buat apa, mindahin saljunya ke pinggir jalan ya. Kecuali jalan-jalan kecil yang udah pasti saljunya nutupin jalan. Dari 5 km kita udah setengah jalan ya, udah 2 kiloan. Jadi sebenarnya jalan kaki di Jepang itu biasa aja ya buat orang Jepang ngeliatnya gitu. Karena jumlah orang asing di Jepang juga udah lumayan banyak dan hampir semuanya kendaraannya biasanya sepeda ya, kalau jalan kaki. Orang Jepang juga aslinya masih banyak yang jalan kaki, cuma di daerah-daerah kota biasanya. Dari kampung kayak banyak rumah tapi hampir jarang ngelihat orang Jepang keluar kecuali ada event gitu. Kalau udah ada event kita kaget sendiri lihat orang Jepang ternyata sebanyak ini gitu. Sementara hari-hari biasa itu hampir jarang lihat orang Jepang tuh beraktivitas di luar rumah. Kasarnya tuh kayak nggak berpenghuni gitu. Jadi kalau lihat ada iklan-iklan yang jual rumah-rumah kosong, ya rumah kosongnya sih ada, cuma harganya murah atau enggak kita nggak tahu sih. Sebenarnya hal-hal yang unik di Jepang tuh emang beneran banyak ya. Jadi kayak di sini tuh anjing aja dinaikin di stroller ya, stroller bayi.
Terus masih banyak orang-orang berumur juga yang bisa ditemuin di pinggir kali kayak di taman gitu, masih pacaran gitu. Karena emang di Jepang itu kayaknya sama orang Jepang itu satu teman kerja gitu, udah kerja lama, kerja bareng juga tidak saling mengenal dekat kayak di Indonesia gitu. Susah buat jadi bestie gitu. Jadi privasinya lebih tinggi gitu dari orang Indonesia yang nongkrong dikit-dikit nongkrong. Terus kalau dibilang Jepang itu senioritasnya cukup tinggi, karena emang seniornya emang skillnya biasanya emang pakai gitu. Jadi diandelin di kerjaan. Jadi ada hal-hal yang emang belum diajarin ke junior, makanya juniornya lebih respect gitu seniornya. Bahkan kalau jam pulang kerja aja junior itu nggak bakalan pulang sebelum disuruh pulang sama senior apa bosnya. Jadi terkesan antara kisugi gitu, terkesan terlalu banyak bekerja. Padahal kalau lembur harian, lembur Sabtu itu malah lebih banyak orang Jepang yang memilih buat libur. Jadi yang kerja itu orang asing gitu. Karena bayaran kita juga tidak semahal bayaran mereka. Jadi karena tinggalnya di asrama, bukan kadang-kadang sih, karena orang asing yang lain kan konsumsi babi. Jadi kita pakai alat-alat yang bekas masak babi gitu. Makanya kita pada punya alat-alat masak sendiri. Jiwa. Kalau buat orang Jepang tuh salju itu merepotkan karena halaman mereka tuh dipenuhi gundukan salju ya. Jadi harus disekop. Tuh, jadi ini hari Sabtu ya. Hari Seninnya udah mulai kerja lagi. Jadi di libur winter itu sekitar seminggu. Jadi Jepang ada Golden Week juga pas Sakura ya, pas spring. Kalau musim semi, nanti ada lagi libur panjang di musim panas. Kadang buat sebagian orang Jepang itu musim panas tuh enaknya banyak event ya, karena cuacanya cerah, cuma panasnya aja gitu. Jadi ini pengolahan kayu nih, pabrik pengolahan kayu yang katanya juga ada orang Indonesia yang kerja di sini. Perlu. Jadi buat cowok-cowok yang ke Jepang nggak bisa masak, minimal punya temen yang bisa masak. Jadi hari-harimu bisa diisi dengan makanan yang enak. Kalian apakah sudah bersyukur punya teman seperti saya, bisa nyukur, bisa masak, apalagi? Tapi kekurangan dia tuh PK. Anjing, mana ada cowok baik-baik gini. Aduh, ya ampun. Soalnya kadang di Jepang itu pakaiannya di luar ekspektasi kita ya, kayak musim dingin ketemu cewek-cewek yang masih pakai rok mini kayak gitu. Ya mau musim apapun kayak cewek-cewek tetap fashionable ya. Bener. Berarti kalau beauty is pain. Jadi hidung udah mulai merah. Pokoknya mantul dah.
Jadi udah sekitar 3 kilo kita jalan. Kilo lagi tuh udah nyampe ke tempat belanja ya. Jadi jalan kaki adalah jalan ninja orang yang kerja di Jepang. Bahkan di tempat kerja kalau ada orang Jepang yang duduk aja di jam kerja itu dikasih tahu sama orang Jepang lain gitu. Jadi kita udah nyampe ya, tinggal berapa ratus kilo lagi. Enggak deh, nggak nyampe 100 kilo. 100 meter. Gila bodoh. Nah, jadi ini udah lumayan ramai ya sama tempat belanja ya. Tuh jadi hampir 4 kiloan kita baru bisa nemu kombini dari tempat tinggal sama perusahaan. Di depan sana ada Aeon. Tapi biasanya kita belanja di Gyomu yang lebih murah ya. Jadi sekarang mau mampir dulu karena udah kedinginan. Ada yang mau ke toilet, ada yang mau ngopi, ada yang mau ngerokok. Jadi kayak di kombini dong kita bisa nemuin tempat ngerokok ya. Tapi nggak semua kombini juga ada tempat rokok. Terus juga ada alat berat biasanya tuh buat nyingkirin salju di parkiran. Yuk kita ke dalam.